Permainan bisa membantu menghilangkan stres atau hiburan di sela kesibukan sehari-hari. Tapi permainan yang seperti ini, apa kalian sanggup memainkannya? Karena permainan ini dianggap seram dan juga bisa memanggil arwah. Saya Marisa, harap fokus karena inilah Markas. Halo, selamat datang di Galeri Marisa. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dalam video ini kita akan membahas beberapa permainan yang cukup mistis dan juga dipercaya dapat memanggil arwah. Kalian penasaran? Mari kita bahas. Kalau biasanya boneka yang kita mainkan itu cantik dan lucu, boneka ini justru unik dan terlihat menyeramkan. Boneka ini disebut Nini Towong yang dimainkan masyarakat Pudong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kalau dilihat secara fisik, boneka ini memang biasa, tapi ternyata boneka ini memiliki aura yang mistis. Wujud dari boneka ini seperti orang yang kerangkanya terbuat dari bambu dan juga kepalanya terbuat dari batok kelapa yang digambari dengan wajah manusia. Dan agar lebih mirip orang, boneka ini juga dipakaikan baju. Baju yang dipakaikannya juga tidak sembarangan baju, karena dia memakai baju adat lengkap seperti kebaya, stagen, selendang, dan juga aksesoris kepala yang terbuat dari bunga yang diambil dari kuburan. Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat boneka ini atau menyaksikan pertunjukan dari boneka ini. Karena di daerah lain, boneka ini juga terkenal dengan Nini Towong, Nini Diwut, Cowongan, dan juga sebagainya. Seni dan permainan ini konon katanya sudah ada sejak Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senapati. Dan permainan ini masih ada sampai sekarang, ya walaupun fungsinya sedikit bergeser. Sesuai dengan namanya, Nini yang berarti gadis muda dan Towong yang berarti penggambaran wajah, makanya boneka yang berwujud perempuan ini diberi nama Nini Towong. Dan apa kalian tahu apa yang membuat permainan ini seram? Untuk melakukan permainan ini, si boneka akan dibawa ke kuburan. Dan biasanya permainan ini dimainkan setelah matahari terbenam, dan seorang pawang yang membawa sesajen akan membakar kemenyan dan membacakan mantra-mantra. Dan setelah boneka Nini Towong terisi dengan roh, boneka akan dibawa ke lokasi pertunjukan. Dan setelah sampai di tempat, kaki Nini Towong akan dipegang oleh 4 orang dengan diiringi musik dan juga lagu tradisional daerah sana. Dan lagu yang sering dimainkan biasanya lagu boyong, lagu bagea, dan juga ilir-ilir. Dan setelah itu boneka Nini Towong akan bergerak dengan sendirinya sesuai dengan iringan musik. Mungkin bonekanya itu seolah menari-nari ya. Pada zaman dulu, pertunjukan ini digunakan untuk sekedar pertunjukan ataupun ritual pemanggil hujan. Sementara di desa Gerudo, permainan ini katanya untuk sosial magis dan masyarakat percaya bahwa permainan ini dapat mengusir penyakit. Dan akhir-akhir ini, Nini Towong telah diolah menjadi kolaborasi antara ritual, performance, komoditas wisata, dan pembentukan kampung budaya. Bagaimana menurut kalian? Apakah permainan ini cukup menyeramkan? Silahkan komen di bawah. Next. Kalian mungkin pernah dengar permainan bambu gila? Bambu gila atau baramasuang adalah kesenian tradisi Maluku yang bernuansa mistis. Aura mistis itu disebabkan karena dalam permainannya melibatkan roh gaib. Dan kesenian ini dipercaya telah ada sebelum agama Nasrani dan Islam masuk ke daerah itu. Permainan ini menggunakan bambu yang berukuran 2,5 meter dan juga diameter 8-10 cm. Bambu yang digunakan memang bambu lokal biasa yang ada di daerah sana, tapi dalam memilih dan juga memotongnya menggunakan perlakuan khusus dan diberi mantra terlebih dahulu, karena pawangnya harus meminta izin dulu kepada roh yang menunggu di hutan bambu itu. Dan setelah bambu dipotong, bambu akan dibersihkan oleh minyak kelapa dan akan diberikan hiasan kain di ujungnya. Dan sebelum pertunjukan dimulai, seorang pawang akan membakar kemenyan dan juga membacakan mantra.
Kemudian asap kemenyan akan diembuskan ke batang bambu yang akan digunakan. Dan kalau ada jahe, pawangnya juga akan mengunyahnya dan disemburkan ke bambu itu. Itu dilakukan untuk memanggil roh agar memberikan kekuatan mistis ke bambu itu. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 7 pria yang bertelanjang dada dengan menggunakan atribut merah, yaitu ikat kepala merah dan juga celana merah. Kemudian para pemain akan memeluk batang bambu itu seperti ini, agar nantinya tidak terlepas ketika permainan sedang berlangsung. Karena nantinya bambu akan bergerak dengan sendirinya, bahkan jika pemain tidak kuat menahannya, pemain itu akan terpental, guys. Dan kalau para pemain sudah tidak kuat menahannya, barulah permainan ini diakhiri, yaitu dengan cara dibacakan mantra tertentu oleh pawangnya sampai bambu itu kembali menjadi tenang dan ringan. Tidak heran memang dengan kesenian yang dari dahulu yang berbau mistis, karena orang dahulu memang masih kental dengan budaya mistisnya. So, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Next. Ebek adalah suatu kesenian yang mirip kuda lumping, tapi sangat berbeda. Ebek merupakan kesenian dari Banyumas yang menggunakan boneka yang terbuat dari anyaman bambu. Ebek sendiri diambil dari bahasa Jawa, eblek, yang berarti anyaman. Ebek diperkirakan ada sejak abad ke-9, yaitu ketika manusia mulai menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pentas ebek biasanya diiringi musik calung atau gamelan Banyumasan, dan sesajen atau menyan menjadi kewajiban yang harus ada ketika pentas ebek, yang mana sesajen itu akan menjadi persembahan kepada roh agar mendukung pementasan ebek, yang nantinya akan masuk ke raga pemain dan nantinya akan menampilkan atraksi yang ekstrim. Atraksinya bisa berupa makan kaca, makan sesajen, dan yang lain sebagainya. Dan setelah acara barulah mereka disembuhkan oleh pawang yang ada di sana. Dan apa kalian tahu? Tidak hanya pemain yang kerasukan, tetapi juga para penonton yang ada di sekitar yang nantinya akan memeriahkan pementasan itu. Dan tidak jarang juga pementasan menjadi kacau dan brutal. Tapi justru inilah yang menjadikan ebek berbeda dari permainan kuda yang lainnya. Dan sebelum pentas, para pemain juga akan datang terlebih dahulu ke pemakaman untuk meminta izin dari tokoh yang ada di daerah tersebut. Dan ebek juga merupakan suatu bentuk penggambaran prajurit Mataram ketika melawan prajurit Belanda. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah permainan ini serem? Dan kalian jangan coba-coba memainkannya, karena hanya orang tertentu saja yang bisa memainkan ini. Next. Sintren juga merupakan kesenian dari Cirebon yang dianggap memiliki unsur mistis. Sintren diambil dari kata si yang berarti iya dan tren yang berarti putri, yang kalau digabungkan menjadi iya putri. Hal tersebut dikarenakan karena konon katanya yang menari itu adalah roh seorang putri. Tarian sintren dilakukan oleh seorang gadis perawan yang diiringi oleh 6 pemain gending. Ingat ya, hanya perawan yang real perawan. Ya karena memang harus suci dan juga sebelum melakukan sintren ini harus puasa terlebih dahulu. Rangkaian gerakan merupakan simbol bahwa roh seorang putri itu telah masuk ke dalam raga seorang gadis penari itu. Musik tradisional dan juga riasan merupakan simbol bahwa penari itu telah dikendalikan oleh roh tersebut. Unsur permainan sintren yaitu penari, ada kurungan, kemenyan, sesajen, tali dan juga doa untuk memanggil roh putri. Pertunjukan sintren diawali dengan dupaan atau berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar terlindung dari mara bahaya. Selanjutnya paripurna, yaitu pawang menyiapkan penari. Yang ketiga balangan, yaitu ketika penonton memberikan sawer kepada penari. Dan yang terakhir adalah temohan, yaitu di mana penari membawa nampan ke penonton untuk meminta tanda terima kasih berupa uang seikhlasnya.
Pertunjukan sintren diawali dengan penari masuk ke dalam kurungan dalam keadaan diikat oleh tali. Pada saat pawang membacakan doa, asap kemenyan yang dibakar akan diputarkan ke kurungan. Dan setelah itu, penari akan keluar dengan tali yang sudah terlepas dan juga memakai kostum. Dan penari tersebut akan langsung menari, guys. Tarian sintren ini biasanya dilakukan pada saat malam bulan purnama, karena hal ini berhubungan dengan roh yang akan masuk ke dalam penari itu. Jadi guys, memang untuk melakukan tarian atau kesenian semacam ini itu nggak boleh sembarangan. Dan mungkin di daerah kalian juga ada kesenian yang melibatkan roh halus. Boleh kalian ceritakan di komentar. Next. Dan yang terakhir yang Markas rangkum dalam permainan yang bisa memanggil arwah tiada lain tiada bukan, yaitu Chai Langkung. Dan karena saking populernya, permainan ini dijadikan sebuah film horor yang ada di Indonesia, guys. Penggunaan istilah Chai Langkung ini diduga berhubungan dengan kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah, yaitu ritual tentang kekuatan dewa Poyang dan Moyang, Chai Lan Gong dan Chai Lan Se. Permainan Chai Langkung juga bersifat ritual dan dimainkan pada saat festival rembulan. Tapi permainan Chai Langkung sendiri sudah punah di Tiongkok, guys. Dan diduga ritual dan nama inilah yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Chai Langkung. Media yang digunakan dalam permainan Chai Langkung adalah gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan didandani pakaian. Permainan ini umumnya dimainkan oleh 3 orang, 2 orang memegang boneka, dan 1 orang sebagai pawang yang memanggil roh. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat yang angker dan ketika waktu sudah senja. Mantra-mantra akan dibacakan oleh seorang pawangnya, dan setelah roh masuk, para pemain akan menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh si Chai Langkung itu, guys. Dan biasanya jawabannya akan ditulis di kertas atau bor yang sudah disediakan. Tapi ini hanya secara umumnya ya, guys. Karena seiring perkembangan zaman, banyak juga yang menggunakan media lain seperti jangka, alat tulis, dan yang lainnya. Dan kalian jangan coba-coba main ini ya, karena ya kasihan aja gitu rohnya. Dan katanya kalau misalkan dalam melakukan permainan ini, ketika kalian mengakhirinya dan lupa berpamitan, roh itu akan menghantui kalian, guys. Ya, dan itulah beberapa permainan yang dipercaya bisa memanggil arwah. Dan apa kalian pernah memainkan salah satu dari permainan pemanggil arwah ini? Aku ingin tahu pendapat kalian bagaimana, dan boleh diceritakan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan bosan menonton, karena Galeri Marissa masih akan menyuguhkan beberapa video yang menarik lainnya. Sampai jumpa.